Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang cerah ini umat Islam di berbagai penjuru dunia yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore, suara takbir, tahmid dan tahmil bergema dengan syahdu membawa kita kepada suasana kebahagiaan, namun juga membawa nuansa keharuan bahkan kesedihan. Kita bahagia karena telah berhasil memenangkan peperangan terbesar, yaitu melawan hawa nafsu sebagai markas syaitan yang terkutuk, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Namun sedih karena hari ini merupakan saat perpisahan dengan Ramadan, bulan yang kedatangannya selalu kita rindukan bersama. Keharuan ini atau kesedihan ini semakin bertambah ketika hati kita bertanya-tanya, apakah kita masih sempat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Apakah masih diberi kesempatan umur panjang? Dan berapa banyaknya amal ibadah yang kita persiapkan jika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita pun terkenang dengan orang tua, saudara, teman yang pada hari raya ini telah meninggalkan kita bersama. Pembagian ini ternyata masih banyak saudara kita seiman tersebut yang terpaksa merayakannya dengan terbaring di rumah sakit, di pengungsian akibat perang atau penanggungan akibat bencana alam, atau jadi korban penggusuran. Bahkan ada pula yang berada di antara desingan peluru dan dentuman bom yang mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kekuatan iman dan memberikan jalan demi cepat berlalunya segala musibah penderitaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan yang baru kita lalui tidak hanya sebagai upaya menahan lapar, haus dan hubungan biologi saja, tetapi ada tujuan lebih tinggi dan mulia yang ingin kita peroleh lewat puasa itu sendiri, yaitu menjadi insan yang bertakwa atau muttaqin. Namun untuk mencapai tingkat muttaqin tidak semudah membalik telapak tangan. Selama Ramadan orang harus berjuang menundukkan hawa nafsu dan terus berkelanjutan di bulan-bulan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Perang melawan hawa nafsu inilah perjuangan paling panjang, paling lama dan paling berat, sebab perang ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Perang model ini tidak akan selesai hanya dalam sebulan seperti Ramadan, dalam beberapa tahun seperti perang dunia, beberapa bulan seperti perang Timur Tengah, yaitu perang melawan nafsu berlangsung selamanya sepanjang waktu dan di seluruh jagat raya ini selama dunia masih terbentang. Dan yang lebih berat lagi, musuh yang dihadapi dalam perang ini tidak kelihatan oleh mata, tetapi selalu mengintai dan ada di dalam jiwa manusia itu sendiri. Oleh karena itu musuh yang berubah hawa nafsu ini tidak bisa dihancurkan oleh senjata paling modern dan tidak dapat diterapi oleh alat kedokteran yang paling canggih, melainkan hanya dapat ditundukkan dengan cara pendidikan spiritual keagamaan, yaitu puasa, baik secara fisik jasmani dan mental rohani. Puasa yang dijalankan dengan benar akan menjadi terapi yang paling efektif dan obat yang paling mujarab untuk menundukkan hawa nafsu itu sendiri. Jika hawa nafsu itu dapat dikendalikan, maka akan tercipta kehidupan yang penuh kedamaian, keadilan dan keindahan. Tetapi namun sebaliknya, hawa nafsu yang menang, kita akan menjadi hancur. Jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ramadan memang telah pergi dan berlalu. Belum tentu kita akan bertemu dengannya lagi. Namun nilai-nilai Ramadan yang mulai harus kita hidupkan dalam diri dan keluarga kita. Puasa Ramadan menuntut kita untuk hidup sederhana, meninggalkan hawa nafsu serakah dan egois. Nilai-nilai Ramadan seperti ini membekas di hati dan terus dibawa dalam kehidupan di luar kehidupan Ramadan. Maka tidak akan terjadi penyakit kekikiran, sombongan, kedegian, dan kebohongan di dalam jiwa kita. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat kasih sayang, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Segala dosa yang dihapus adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan pada waktu malam harinya menghidup-hidupkan dengan qiyamul lail, tadarus, dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa kepada sesama manusia hanya dihapus melalui permintaan maaf kepada manusia itu juga. Oleh karena itu maka ibadah puasa ditutup dengan membayar zakat dan perayaan satu hari yang disebut dengan Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah kesucian. Kullu mauludun yuladu ala fitrah, yaitu kita kembali seperti bayi yang barusan dilahirkan. Pada hari inilah kita harus tampil dengan sebaiknya, yaitu saling memaafkan. Maka sebarkanlah rasa damai dan kasih sayang, hapuslah luka lama, tinggalkanlah dendam, permusuhan, dan kita hapus rasa kebencian. Idul Fitri hanya pantas dirayakan oleh orang-orang yang telah berpuasa Ramadan dan orang-orang yang ikhlas saling maafkan dan mau berlapang dada menerima kembali kehadiran orang-orang yang dulu sangat dibencinya. Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai macam kebaikan, atau kita termasuk mereka yang lalai, lengah dan teledor? Inilah saatnya kita menggapai pahala. Inilah saatnya kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita menuju kemenangan. Inilah saatnya kita menuju hari raya Idul Fitri. Akhirnya untuk menutup khutbah Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama yaitu mendengarkan, mengadakan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan keikhlasan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang mulia ini turunkanlah kepada kami cahaya yang menyinari hati kami dan memberi kekuatan dalam menjalani hari-hari ini dan dalam menempuh hari-hari yang akan datang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, berilah petunjuk dan kemampuan kepada para pemimpin-pemimpin kami agar dapat membawa bangsa ini keluar dari segala kesulitan menuju dalam suasana kedamaian dan kemakmuran di bawah ampunan dan ridho. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengabdikan keberhasilan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Saat ini kita juga memohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amalan yang kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan ini semoga diterima oleh Allah dan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni, dihapuskan dan diganti dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa